Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah dan salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita membahas materi pendidikan agama Islam bab 5 bagian kedua, yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peristiwa hijrah kaum muslimin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, di sini Bapak simpulkan dari buku mata pelajaran pendidikan agama Islam atau buku paket. Bapak simpulkan ada 7 reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, kafir Quraisy menolak, mengejek, mencemooh, mengolok-olok, menghina, dan bahkan mengancam Rasulullah SAW. Dari kalangan keluarga, Rasulullah mengajak paman-pamannya, termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal yang terkenal sangat menentang dakwah Rasulullah SAW. Mereka menolak mentah-mentah ajakan Rasulullah dengan mengatakan bahwa agama merekalah yang paling benar. Penolakan yang disertai ejekan, cemoohan, hinaan, bahkan ancaman tersebut tidak lantas membuat Rasulullah SAW berputus asa dan berhenti melakukan dakwahnya. Namun beliau terus mengajak masyarakat memeluk agama tauhid. Melihat kenyataan tersebut, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan kalangan bangsawan serta pemuka Quraisy lainnya meminta para penyair-penyair Quraisy untuk mengolok-olok dan mengejek Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian reaksi yang kedua, mereka meminta Rasulullah SAW untuk dapat menampilkan mukjizat sebagaimana yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Seperti mereka meminta agar Nabi Muhammad SAW mampu menjadikan bukit Safa dan Marwah berubah menjadi bukit emas. Mereka meminta agar Nabi Muhammad SAW mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW menghalau bukit-bukit yang mengelilingi Makkah. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW mampu memancarkan mata air yang lebih baik dari Zam-Zam. Yang ketiga, kafir Quraisy meminta Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW, untuk mengatakan kepada Nabi supaya berhenti dari dakwah. Namun Rasulullah SAW tetap tidak mau berhenti, bahkan mengatakan kepada pamannya, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biarlah nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan apakah saya memperoleh kemenangan atau keberhasilan atau binasa karenanya." Nah, begitulah reaksi Rasulullah SAW ketika pamannya Abu Talib meminta beliau untuk menghentikan dakwahnya. Kemudian kafir Quraisy tidak puas dengan itu. Kemudian yang keempat, reaksi mereka, kafir Quraisy mengajak Abu Talib, paman yang membela dakwah Nabi Muhammad SAW, supaya mau menukarkan Nabi Muhammad SAW dengan Umarah bin Walid bin Mughirah. Namun sekali lagi pamannya Nabi Abu Talib menolak ajakan itu. Kemudian reaksi berikutnya, kafir Quraisy mencaci maki dan menyiksa kaum muslimin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang paling terkenal adalah penyiksaan Bilal, seorang budak dari Abyssinia. Ia terpaksa untuk melepaskan agama, dicampakkan di padang pasir, dan dadanya ditindih dengan batu yang lebih besar dari badannya. Dalam siksaan semacam itu, Bilal tetap teguh dengan keyakinannya. Mulutnya terus mengucapkan ahad, ahad, yang artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Esa.
Beliau terus-menerus mengalami siksaan hingga ia dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang kaya. Abu Bakar banyak sekali memerdekakan budak yang diantaranya adalah budak perempuan Umar bin Khattab. Kemudian yang keenam, kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah dengan menawarkan harta dan kekuasaan kepada Nabi Muhammad SAW supaya mau menghentikan dakwahnya. Dalam pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW, ia mengatakan, "Wahai anakku, dari segi keturunan engkau mempunyai tempat atau martabat di kalangan kami. Kini engkau membawa perkara besar yang menyebabkan kaum Quraisy terpecah belah. Kini dengarkanlah, kami akan menawarkan beberapa hal. Kalau engkau menginginkan harta, kami siap mengumpulkan harta kami sehingga engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika engkau menginginkan pangkat atau jabatan, kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami. Kami tak akan memutus satu perkara tanpa persetujuanmu. Kalau kedudukan raja yang engkau cari, kami akan menobatkan engkau menjadi raja. Jika engkau mengidap penyakit syaraf yang tidak dapat engkau sembuhkan, maka kami akan usahakan penyembuhannya dengan biaya yang kami tanggung sendiri hingga engkau sembuh." Mendengar tawaran itu, Nabi Muhammad SAW membacakan surah Sajadah kepada Utbah. Ia terdiam dan tertegun serta insaf bahwa ia berhadapan dengan seorang yang tidak gila harta, tidak berambisi pada kekuasaan, dan bukan pula orang yang gila. Yang terakhir, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW adalah memboikot Rasulullah SAW dan pengikutnya dari boikot ekonomi dan politik. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Untuk meringankan penderitaan kaum muslimin, mereka pindah ke suatu lembah di luar kota Makkah. Itulah reaksi kaum kafir Quraisy setelah mendapat ajakan atau dakwah Rasulullah SAW supaya beragama tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala-berhala mereka dan tradisi-tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Apa yang menyebabkan kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menolak keras dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah suatu yang benar. Mereka menganggap bahwa tidak salah dengan apa yang mereka lakukan. Kesombongan mereka tercermin dari syair-syair yang mereka buat, terutama kesombongan kaum Quraisy yang merasa suku mereka yang paling terhormat dan paling berpengaruh. Mereka memandang bahwa mereka lebih mulia dan tinggi derajatnya dari golongan bangsa Arab lainnya. Mereka tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa Islam. Oleh karenanya, mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Yang kedua, sebab kafir Quraisy menolak keras dakwah Rasulullah SAW adalah fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Kebiasaan tersebut sudah mengkristal dan berakar. Mereka sangat sulit diberikan pemahaman bertauhid. Tuhan bagi mereka diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala yang mereka buat sendiri sejak ratusan tahun lalu. Fanatisme terhadap ajaran leluhur jelas-jelas telah menenggelamkan mereka ke dalam kesesatan yang nyata. Yang ketiga,
Hal yang menyebabkan kafir Quraisy menolak keras dakwah Rasulullah SAW adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah SAW secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah SAW dengan ajaran yang dibawanya, tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka, kekuasaan dan pengaruh yang selama ini mereka dapatkan dengan menghalalkan berbagai cara. Tentu sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah SAW. Itulah sebabnya mereka mati-matian mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka untuk menolak Rasulullah SAW. Itulah reaksi kaum kafir Quraisy. Hal-hal yang menyebabkan mereka menolak keras dakwah Rasulullah SAW, atau mereka menginginkan Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Baik, bagian yang kedua pada materi kali ini yaitu tentang peristiwa hijrah kaum muslimin. Ada terjadi dua peristiwa. Yang pertama, hijrah ke Abisinia atau ke Habasyah. Para sahabat pergi ke Habasyah dengan 2 kali hijrah. Hijrah pertama sebanyak 15 orang, 11 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi. Dan hijrah yang kedua sebanyak 80 orang laki-laki dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan mereka menetap tinggal di sana sampai Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijrah ke Yasrib atau hijrah ke Madinah. Baik, itu peristiwa hijrah yang pertama. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Sebelum kaum muslimin dan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah, terlebih dahulu terjadi sebuah peristiwa perjanjian dengan orang-orang Madinah atau orang-orang Yasrib dari suku Khazraj yang dikenal dengan perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Dari perjanjian Aqabah 1 dan 2 yang inilah yang melandasi hijrahnya kaum muslimin dan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Perjanjian Aqabah 1. Kedatangan orang-orang Yasrib Madinah dari suku Khazraj ke Mekah dimanfaatkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwahnya supaya memeluk agama Islam. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh inilah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kita." Meskipun mereka pun kembali ke Yasrib dan menyampaikan berita kenabian Muhammad SAW dan mendapat sambutan yang baik. Kemudian pada tahun berikutnya 12 orang menemui Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Di tempat ini mereka berikrar, berjanji tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat atau ghibah, tidak memfitnah, dan berbuat kebaikan. Siapa yang mematuhi akan mendapatkan pahala, dan bagi yang melanggar persoalannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut dikenal sebagai perjanjian Aqabah 1. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk membacakan dan mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Yasrib, dan setiap muslim ziarah ia menemui Rasulullah SAW lalu menceritakan perkembangan masyarakat muslim Yasrib yang tangguh dan kuat. Pada tahun 622 Masehi, peziarah yang datang ke Mekah berjumlah 75 orang. Rasulullah SAW melakukan pertemuan rahasia dengan pemimpin mereka di Aqabah tengah malam pada hari Tasyrik yang dikenal sebagai perjanjian Aqabah 2. Pada malam itu mereka berikrar kepada Rasulullah SAW, "Kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada. Dan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan siapapun." Nah, sejak peristiwa itu diketahui oleh kaum kafir Quraisy
tekanan, intimidasi, dan siksaan terhadap kaum muslimin meningkat. Kenyataan ini mendorong Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua kaum muslimin sekitar 150 orang telah berangkat ke Yasrib. Hanya yang tinggal Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang menjaga dan membela Nabi SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW ditemani Abu Bakar hijrah ke Yasrib, sedangkan Ali tinggal di rumah, kemudian tidur di ranjang Nabi Muhammad SAW untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang sudah berencana membunuh Nabi Muhammad SAW pada malam itu. Dalam perjalanan hijrah ke Yasrib, Rasulullah SAW sesampainya di Kuba 5 km dari Yasrib, Nabi beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Nabi menginap di rumah Ummi Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi Muhammad membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam yang dikenal dengan Masjid Kuba. Dan tidak lama kemudian, Ali datang menyusul. Ketika Nabi memasuki Yasrib, ia dieluk-elukan oleh penduduk kota itu dan menyambut dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, nama Yasrib diganti dengan nama Madinatun Nabi, kota Nabi, atau sering pula disebut Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Dikatakan demikian karena dari sana cahaya Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Tugas, sebutkan ikrar perjanjian Aqabah 1 dan ikrar perjanjian Aqabah 2. Demikian itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.